سلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kemudian tentang masalah keutamaan hari Jumat, Al-Imam Al-Haddad mengatakan, ya Rasulullah, ketahuilah bahwasanya hari Jumat itu adalah penghulu segala hari. Ia mempunyai keutamaan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan bahwa Jumat itu adalah Idul Muslimin. Idul Muslimin, hari rayanya orang Islam. Hari raya bisa seminggu sekali kita ada hari raya di hari Jumat. Jadi Nabi kan Idul Muslimin. Hari Jumat adalah hari raya orang Islam. Makanya orang bahari itu di hari Jumat ini kada mau begawi. Kada mau di kampung itu kan gawian betani, menyadap karit. Nah, kalau hari Jumat orang bahari itu kada mau hari raya kan. Hari raya ya beribadah aja gawian. Kada berusaha dunia, berdagang kada juga karena hari Jumat. Ibu cari cukup hari berusaha hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berapa hari itu lah? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, 6 hari berusaha. Nah, hari Jumatnya istirahat, itu khusus hari khusus ibadah kepada Allah. Hari khusus untuk akhirat. Nah, makanya kan hari Jumat diperbanyak membaca salawat, bersedekah, baca Al-Quran, mengerjakan sembahyang sunnah. Nah, kita kalau menuruti orang bahari itu jadi nang berjualan, nang berdagang di pasar itu semestinya hari Jumat parai libur. Hari raya macam mana kan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari raya adalah orang berjualan, kadang kalau pasar libur itu. Nah, sedangkan Jumat ini lebih mulia daripada hari raya Fitrah, hari raya haji. Nah, semestinya kita libur bertoko di pasar itu, tutup toko hari Jumat, jangan buka. Nah, jadi khusus hari Jumat itu untuk ibadah, khusus untuk hari akhirat. Kan 6 hari sudah berusaha dunia, mulai Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 6 hari udah berusaha dunia. Jadi khususkan sehari untuk hari akhirat aja. Nah, mulai malam Jumat sampai siang Jumatnya diperbanyak membaca salawat kan, membaca Al-Quran. Silaturahmi termasuk juga kan masalah akhirat.
kita mengilangi keluarga atau mengilangi kubur kawitan yang sudah wafat. Nah, hari Jumat itu dianjurkan juga. Pokoknya jangan disamakan hari Jumat dengan hari-hari biasa. Allah aja kan membedakan. Kalau hari biasa kita beramal ibadah, kalau hari biasa dibalas 10, satu kebaikan dibalas 10. Tapi kalau hari Jumat Allah membalas satu kebaikan Allah balas dengan 70. Nah, Allah aja membedakan, melebihkan hari Jumat. Jadi semestinya kita orang beriman ini mengetahui dan mengamalkan keutamaan hari Jumat ini. Ya macam tadi orang bahari kada mau betani hari Jumat, menyedap karet kada mau, pasti libur. Nah berdagang, berusaha kada mau. Ya macam mana kan junang dalam sebulan dalam setahun itu ada 12 bulan. 12 bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah jadi ada orang bahari macam itu anaknya juga amalannya 11 bulan berusaha dunia. Nah, 1 bulan khusus untuk ibadah aja. Apa nang 11 bulan itu? Nah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Nah, di Ramadan itu libur berusaha, usaha dunia. Karena 11 bulan itu disimpan hasilnya gasan nang sebulan itu. Jadi khusus sebulanan Ramadan kada berusaha dunia. Jadi nang 11 bulan dikumpulkan kan menikmati nang untuk sebulan Ramadan itu. Jadi nang Ramadan khusus ibadah aja. Ya macam ini cuma dalam seminggu. Nah 6 hari berusaha dunia. Nah sehari Jumat khususkan untuk hari akhirat, hari untuk beribadah kepada Allah hanya khusus. Jangan nang dicampur dengan dunia. Nah semestinya macam itu kita. Yang macam hari Jumat kan dianjurkan membaca surah Al-Kahfi, baik siangnya atau malamnya. Ada kita membaca surah Al-Kahfi. Mudahan kita kau mengamalkan. Nah, gimana tadi salawat ini dibanyaki pada hari biasa, pada hari Jumat itu. Karena salawat ini apa ngarannya? Ibadah yang pasti diterima. Jadilah kalau kita kita sembahyang ada riya di hati, itu kada diterima sembahyang kita. Atau ibadah-ibadah yang lain kalau ada riya pamer, nah kada diterima. Namun kalau salawat walaupun riya tetap diterima Allah Subhanahu wa taala. Istimewanya salawat ini. Salawat macam-macam kan salawat ini. Yang paling pendek sallallahu ala Muhammad. Jadi hari Jumat banyak ibadah salawat pada hari biasa. Yang macam guru sekumpul kan sini kalau malam Jumat kada bagu kuringan. Aulia Allah macam itu kan ini. Mudah-mudahan kita mau menuruti juga. Semalaman kada baguringan untuk ibadah. Karena
Jumat ini berbeda dengan hari biasa, hari istimewa, baik siangnya ataupun malamnya sama pada istimewa. Nah kemudian dalam satu hari ada juga perbedaan kan, dalam satu hari kan dalam setahun ada perbedaan. Nah masalah bulan-bulannya, nah Ramadan bulan istimewa. Kalau dalam seminggu kan hari Jumat. Namun dalam satu hari ada juga keistimewaan waktu ini. Kan ada habis waktunya, ada sesudah subuh, ada sesudah zuhur, nah ada sesudah asar, ada sesudah maghrib. Nah, jadi berbeda-beda waktu ini. Ada nang istimewa. Nang paling istimewa adalah waktu tengah malam. Nah, waktu tengah malam. Waktu tengah malam mulai jam mulai jam 12-an, itu 12 malam itu nah, sampai waktu sahur. Itu waktu istimewa. Jadi kalau kita mampu, itu kita isi dengan ibadah. Beribadah. Ajar ulama, walaupun sembahyang sarakaat aja dalam semalaman itu nah. Walaupun sembahyang sarakaat, kan ada sembahyang sarakaat. Sembahyang apa? Sembahyang witir. Walaupun sarakaat kita sembahyang di waktu malam itu adalah waktu istimewa di tengah malam. Nah ada juga waktu nang istimewa nang kedua, waktu antara maghrib dan isya. Nah ya waktu nang macam kita ini nah, ini waktu istimewa, waktu nang sangat sangat bagus anunya keutamaannya. Nah makanya orang bahari itu kakanakan ini kalau sesudah maghrib, nah mulai saja itu kada boleh turun ke rumah, kada boleh turun pada rumah. Orang bahari mengajarkan macam itu karena memang ada dari ulama sesudah maghrib jangan diberikan anak turun pada rumah. Karena antara maghrib isya ini waktu nang sangat istimewa juga. Nang kedua sesudah nang waktu malam tengah malam itu antara maghrib isya ini. Nah jadi alhamdulillah benar kalau kita mampu untuk mengisi waktu nang mulia ini. Macam kita di masjid ini kan diantaranya pengajian ada antara maghrib isya, alhamdulillah. Jadi nikmat itu banyak, bukan hanya nikmat harta. Nah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita mampu menggunakan waktu yang istimewa ini. Tengah malam kita mampu beribadah, itu adalah nikmat dari Allah yang mesti kita syukuri. Nah, waktu ini juga waktu antara maghrib isya kita kawa melaksanakan ibadah, kawa berbuat kebaikan. Ini adalah nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Mungkin kada terasa, tapi ini apa ngarannya ketahuannya di akhirat. Di dunia ini mungkin kada kerasaan. Wajib kita syukuri. Pada hari Jumat Allah telah mencipta Nabi Adam alaihissalam. Nah Nabi kita Nabi Adam, bapak kita lah, abah kita abah Abul Jasad, abah kita Nabi Adam alaihissalam dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Jumat. Padanya juga pada hari Jumat juga terjadi
hari kiamat. Nah, jadi ibadah akan Allah Ta'ala sudah pada hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Wajib kita ini percaya. Kalau kada percaya kafir hukumnya. Kalau kada percaya keluar dari Islam ya kafir itu deh. Murtad kafir. Kan rukun iman, termasuk rukun iman kalau percaya pada hari kiamat ini. Rukun iman kan ada 6. Pertama, percaya kepada Allah. 2, percaya kepada malaikat-malaikat Allah. 3, percaya kepada rasul-rasul Allah. 4, percaya kepada kitab-kitab Allah. 5, percaya pada hari kiamat. Yang ke-6, percaya kepada qada dan qadar. Rukun yang kelima, wajib kita percaya hari kiamat. Ini ada ajaran orang itu bepada ulama, tapi ajarannya ajaran sesat. Apa ajarannya? Ajarannya hari kiamat itu ada. Ajarannya ada di Samarinda. Bepada orang tuh pada ulama, bepada tuan guru. Cuman mau kada ngajar di masjid-masjid, model di anu aja, di pojok-pojok, nah di warung-warung. Itu kafir hukumnya. Kada percaya dengan hari kiamat hukumnya kafir. Bukan orang Islam itu. Jadi kita wajib percaya hari kiamat itu ada. Karena dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat hadis Nabi kita bahwa pada hari Jumat terjadi kiamat. Nah, kiamat itu nang di akhirat di ketahuan kita amal kita ini nah balasannya. Macam kita beribadah ini nah antara maghrib isya di dunia ini kada kelihatan belum. Di akhirat hanya kelihatan kayaknya. Kayak apa balasan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah ibadah ini sekecil apapun jangan kita remehkan. Macam shaf kan. Shaf ini nah kita sembahyang kan ada shaf pertama, ada shaf kedua. Nah, ini jangan dianggap remeh. Jadi diutamakan shaf pertama. Kita sembahyang berjamaah nih, baik hari Jumat ataupun hari biasa. Sembahyang 5 waktu. Diutamakan dulu di shaf pertama. Karena kan ada hadis Nabi kita yang artinya seandainya tahu manusia keutamaan shaf pertama, pasti mereka berebut beundi. Seandainya mereka tahu balasan nang di shaf pertama nih, pasti berebut beundi anak pokoknya nang di shaf pertama itu, Bang. Seandainya tahu. Nah, tapi kada ketahuan di dunia, kada ketahuan. Ada balasannya di dunia belum ada. Nah, di akhirat kayaknya ada balasannya. Nah, apa balasan shaf pertama? Nah, di akhirat kena hanya ketahuan. Nah, jadi utamakan shaf pertama dahulu. Dan kita nih jangan menyuruh orang. Kita nang maju. Bahasa anunya jangan mengutamakan orang dalam masalah shaf ini. Kalau makanan lah boleh aja mengutamakan orang, bahkan dianjurkan. Misalnya makanan nih. Makanan ada nasi sebungkus. Nah, kita ada bisi kawan. Kita utamakan kawan itu dianjurkan. Nasi sebungkusannya kita ada kawan seikung sama padahal parut nih. Cuma mau utamakan kawan itu memang dianjurkan, disuruh. Nah, biar aja kawan makan kenyang, kita lapar kada apa-apa. Tapi kalau masalah ibadah, masalah contohnya shaf pertama ini nah kita kada boleh menyuruh orang. Kawan jangan disuruh, yang penting kita maju. Itu anunya tata caranya beribadah. Kalau shaf pertama kosong kan kita suruh orang atau kawan jangan, kita nang maju.
Memang kada ketahuan balasannya di dunia, ada memang kada ketahuan. Balasan itu di akhirat kayaknya. Ya tadi seandainya tahu ganjarannya pasti baundi berebut bisa pertama. Dan Yusuf ini ada aturannya. Nah, yang paling abdal sab depan ini belakang imam sebelah kanan. Ini kan, ini nah sebelah kanan kan imam, sebelah kanan kalau, nah ini paling abdal. Kemudian kiritannya ke situ nah. Jadi bukan mulai ujung ke situ, bukan. Nang paling abdal di sini. Nah, hitung aja berapa nah 1 2 3 4 5 6. Udah habis ke kanan hanya ke kiri. Kalau kita mana memilih nang paling abdal, istilah di sini belakang imam sebelah kanan. Nomor satunya ini, nah nomor 2-nya di sini. Ada aturan-aturannya itu nah, nang abdal. Arti abdal itu tak banyak pahalanya. Kenapa aja kalau ya, kenapa aja abdal itu artinya abdal itu pahalanya lebih banyak. Upahnya tak banyak. Itu nah, abdal. Jadi kalau sab itu nang pertama, nang paling banyak pahalanya ya di sini. Belakang imam sebelah kanan. Nah, urut aja sampai ke sana. Nah, sampai habis ke kanan hanya isi ke kiri situ. Sab kedua macam itu pulang juga dari sini dulu dari belakang sebelah kanan dulu. Jadi sembarangan ambil sab kada apa-apa, kada dilarang bang, cuman nang lebih bagusnya menuruti aturan itu. Nah cuman tadilah jangan apa ngarannya masalah ibadah ini nang khususnya nang masalah sab ini kita jangan menyuruh orang, jangan menyuruh kawan memajui sab itu. Nah nang penting kita bahasa Arab itu kalau isar itu mengutamakan orang lain itu memang dianjurkan, cuman dalam masalah nang lain, nah masalah nang apa tadi misalnya makanan kan, atau masalah apa kan yang membantu orang itu nah. Misalnya kawan hendak berhutang duit, kita ini berduit ada 50 ribuannya, kawan ini jadinya seharian ada makan belum nah hendak berhutang duit 50, padahal kita 50-an ribuannya ada di dalam kantung ini. Kita mau utamakan kawan ini, kita ujulungi aja, nah kita hutangi, itu bagus benar dianjurkan. Nah cuman dalam ibadah tadi dicela, kada dianjurkan. Hari Jumat kan bila ada sab nang kosong di depan, kita nang majui, jangan menyuruh orang, jangan menyuruh kawan. Nah ini balasannya ya di akhirat kena pada hari kiamat. Jadi balasan itu ketahuan kena di hari kiamat. Kan ada di dalam Al-Qur'an kan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melaksanakan kebaikan seberat sayap nyamuk sekalipun, nah pasti dia akan melihat balasannya karena di akhirat. Jadi lamun orang kada percaya hari kiamat tuh kada ada, jadinya hari kiamat kada ada. Nyaman bener nah orang mau zalim itulah kada ada dibalas-balas. Mau kada ada hari kiamat. Orang mau zalim orang itu nah. Macam bon PKI itu kan banyak membunuh ulama, dibunuhnya para santri dibunuhinya.
Enggak ada hari kiamat, nyaman bandaranya berarti kalau dibalas. Nah, tapi pasti di kayak hari kiamat itu ada. Karena dibalas nang buan PKI nang zalim itu. Pasti dibalas. Misal bujurunya nang kada percaya hari kiamat ini anti agama. Ini pada agama Islam. Cuma kada percaya hari kiamat. Ya pun PKI ini kan, nya kada agama. Kada percaya hari kiamat nya. Makanya sakahandaknya. Jadinya kada ada pembalasan di hari kiamat, kada ada. Hari kiamat kada ada. Nah, ya pun PKI itu nya anti agama, kada beragama. Ya kada percaya hari kiamat. Hari kiamat kita nang beriman ini wajib percaya. Nah, hari kiamat ada. Nah, untuk membalas ini nang baik dibalas baik, nang jahat dibalas jahat. Di akhirat kena ketahuan. Nang tersembunyi sekalipun kan pasti ketahuan di akhirat kena. Di dunia ini kada ketahuan. Nang tersembunyi itu kada ketahuan. Nang palingan kita dengan Allah nang tahu kan. Nah, kalau nang lain kada tahu. Nah, tapi kita di akhirat ketahuan di hari pembalasan. Jadi hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Jumat kabila kada tahu lagi. Cuman sudah dijelaskan pada hari Jumat lah. Nah, hari Jumat menurut hadis setiap makhluk pasti takutan bila bertemu hari Jumat ini, pasti khawatir. Cuma ada dua makhluk yang kada takutan. Siapa? Jin dan manusia. Kita nih bila hari Jumat biasa-biasa ya. Kalau pada buan burung, iwak di laut, pun binatang-binatang apa aja, nah makhluk Allah Ta'ala pasti takutan bila hari Jumat. Kenapa takutan? Kalau terjadi hari kiamat kan, nah jadi takutan. Cuman dua makhluk ini nggak ada takutan, jin dan manusia. Ada takutan. Nggak ada takutan, sibuk dunia aja kan hari Jumat masih sibuk berusaha hari Jumat. Padahal cukup aja. Nah, ibaratnya kada usaha hari sehari itu nah 6 hari berusaha udah dunia. Nah, jadi liburakan Jumat itu sehari untuk hari akhirat. Tanda kita takutan dengan Allah pada hari Jumat. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala menamai hari Jumat itu adalah sebagai hari penambahan. Yaumal Mazid bahasa Arabnya, Yaumal Mazid. Yaumul Jumat, Yaumul Mazid. Hari Jumat adalah hari pertambahan. Disebabkan banyaknya pintu-pintu rahmat yang dibuka Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Jadi pada hari Jumat itu khusus pintu rahmat banyak dibuka Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat itu juga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya dan menabur kebaikannya. Pada hari Jumat itu pula ada satu saat, satu waktu yang mulia. Nah, di mana segala pohon, segala permintaan, maksudnya apa yang kita inginkan, segala pohon dan doa, segala permintaan dan doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat atau waktu yang mulia itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi rahasia waktunya itu kabila. Pokoknya hari Jumat ada satu waktu nang mustajab doa. Nah, cuman ada bocoran kan dari ulama, ada ulama yang mengatakan bahwa
antara dua khutbah. Nah itu waktunya sedikit ya waktunya, ada beberapa detik, ada beberapa menit. Dari ulama, bocoran dari ulama nih, waktu nang mustajab doa itu diantaranya ada yang mengatakan diantaranya adalah waktu khatib duduk di antara dua khutbah itu. Nah kan ada si Bilal membaca salawat, itu waktu mustajab doa. Nah kita disunahkan berdoa di situ, dianjurkan berdoa. Doanya pendek ya, jangan sepanjang-panjang, karena kalau panjang bisa terlewat. Jadi ulama doanya pendek aja. Allahumma inni as'alukal afiyah. Allahumma inni as'alukal afiyah. Nah doa hari Jumat nang di waktu nang mustajab itu. Nah jadi di antara waktunya, jadi ulama ya waktu itu, karena waktunya sedikit aja antara dua khutbah. Waktu khatib duduk di atas mimbar di antara dua khutbah itu, nah waktunya. Jadi diajarkan oleh ulama doanya pendek aja. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah aku minta keafiatan. Nah arti afiat itu macam-macam ya ulama. Arti afiat itu anak nang salihah, anak yang salih dan salihah afiat juga ngarannya. Umur nang berkah, badan yang sehat afiat juga ngarannya. Jadi afiat itu maknanya pendek, namun artinya pendek namun maknanya sangat luas. Afiyah sekalimat aja. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah aku meminta kepada engkau akan keafiatan. Itu doanya di hari Jumat, antara dua khutbah, khatib duduk di antara dua khutbah itu. Karena waktunya jar ulama sedikit benar anunya, karena beberapa detik waktunya. Nah, jangan ngata tinggal kita berdua itu. Hari Jumat waktu yang sangat mulia itu dirahasiakan. Cuman ada bocoran kan dari ulama, yaitu tadi sebenarnya dirahasiakan. Mana ada bocoran dari ulama, kita dipadahkan nih itu waktunya. Nah mudah-mudahan kita dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan di hari Jumat. Nah khususnya kita perbanyak salawat di hari Jumat. Bila kita kawal beribadah di hari Jumat itu untung besar sudah. Dan kayaknya ketahuan itu di yaumil qiyamah ini ketahuan balasannya. Di dunia ini kada ketahuan belum. Jadi nang bujur-bujur balasan itu kena di akhirat nang ketahuannya. Mudahan kita kawal beribadah semalaman, seharian semalaman di waktu hari Jumat itu, karena waktu nang istimewa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما وهدى توفيقا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام في أماني شيخنا الله ربي